pirang telu menit tepat waktu. Jadi berarti kompor akhirnya malah saja kan mobil direkon apa mobil hati sakit di tengah ya pengen tolong berdiri dan itu kita dengan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mukhafadati lan iku setengah sangking ngreksa ala sholati ing atase salat wal iqamati lan jumenengi laha maring salat al mudawamatu utawi ngelanggengi wal muwadzabatu lan tegese ngelanggengi ala fi'liha ing atase nglakoni salat lakoni fil jamaati ing dalem jamaah wadzalika utawi mengkono-mengkono mukhafadhah iku li anna sholata krana sak temene salat bil jamaati ing dalam jamaah iku tabdulu iku ngungkuli apa salat ala sholatihi ing atase salate musolli wahdahu khali sijine musolli
ngungkuli bisabin kelawan pitu wa isrina lan 20 apane darajatan derajat kama kaya perkara waroda kang teka bihi kelawan ma apa al hadisu hadis as-sahihu kang sahih faman tasahala mongko utawi sapane wong lamun iku tasahala gegampang sapa man bihadar ribhi kelawan iki keuntungan ad-dini kang bangsa agama al-ukhrawi kang bangsa akhirat alladhi hadar ribhu la ta'aba kang ora ana kangelan iku maujud ora ana kangelan fi taksilihi ing dalem ngasilake hadar ribhu wala masyaqata lan ora ana abot iku maujud binailihi ing dalem perkara ribhu fakot azumat mongko teman-teman agung mongko teman-teman gede an masalihid dini anduh saking pira-pira kemaslahatan agama apa ghaflatuhu apa laline mantasahala wa qalat lan sithik fi amril akhirati ing dalam urusan akhirat apa rubatuhu apa demene mantasahala la siyama luweh-luweh wa wa khala utai mantasahala iku ya'lamu ngerti sapa mantasahala min nafsihi saking awake mantasahala kasrotama ngerti ing akiye perkara yatahamaluhu kang betahake sapa mantasahala ing ma minat ta'abi saking kangelan wa yuqasi lan tegese betahake sapa mantasahala minal masyaki saking masyakot bitola birifqid dunya ing dalem golek keuntungan dunya sifate ribhi al yasiri kang sithik al hakiri kang ino wa idza khasola lanalikane khasilahu kediman tasahala minhu sangking ribhu dunya apa syai'un swiji-wiji tafihun ingkang sithik hasile bita'abin lawan kangelan kasirin kang akeh nasya moko lali sapa mantasahala ta'abahu ing kangelane mantasahala wa dalam ilang sapa mantasahala ma ing perkara nalaka merkole sapa mantasahala ing ma min ribkhid dunya saking keuntungan dunya alfaniyati ingkang entek kunman ingkang untungan jasiman ingkang agung afala yakhsha ana ta ora wedi sapa yasiman sapa wong ya'rifu kang ngerti sapa man min nafsihi saking awake man hadil ausofa ing iki pira-pira sifat ayakuna yen ta ana sapa man indallahi mungguh Gusti Allah
Iku minal munafikina iku sangking golongane wong munafik. Wa fima lan dalam perkara wa'adallahu kang janji sapa Allah kang ngancam sapa Allah bihi kelawan man tasyahala minal mutasyabikina saking gulungane wong sing padha mamang kabeh. Termasuk jagi dumateng kesempurnaan sholat. Menjagi dumateng kesempurnaan sholat niku mewujudkan sholat dengan berjamaah. Mewujudkan sholat dengan berjamaah. Awit wonten hadis ingkang ngendikaaken maknanipun sholat jamaah niku lebih unggul derajatipun kabanding sholat boten berjamaah lipat 20 derajat, 27 derajat. Hadis niki hadis ingkang sahih. Memang ada ulama yang mengatakan 25 derajat. Niki sholat jamaah. Menawi kita ningali datang banyak hal, banyak fadilah terkait kalih jamaah. Ing antawisipun ada makna kebersamaan. Ada makna kebersamaan. Kebersamaan mencerminkan kebersamaan hati ke hati daripada orang-orang yang berjamaah itu. Mila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambak. Kenapa ketika hijrah itu yang dibangun pertama adalah masjid. Masjid tempat sholat. Masjid tempat berjamaah. Itu menandakan betapa pentingnya rasa kebersamaan antar para sahabat. Dan pada saat itu di Madinah ada sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Itu untuk mempersatukan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didirikan masjid. Masjid merupakan lambang keunggulan Islam dan akan menciptakan rasa kebersamaan para umat Islam. Memang pada saat itu Rasulullah Muhammad SAW untuk mewujudkan Daulatul Islamiyah pada saat itu ada 3 hal yang diwujudkan oleh Rasulullah. 1, binaul masjid, membangun masjid. 2, ikha, mewujudkan persaudaraan antar sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. 3, perjanjian lintas agama. Sebab di Madinah bukan Islam saja yang ada Yahudi, ada orang Islam, dan ada orang Nasrani.
Akhirnya terbentuklah itu Daulatul Islamiyah pada saat Rasulullah pertama hijrah di Madinah. Dan Rasulullah kita akui laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah untuk kita figur. Segala apa ajaran dari beliau tentu harus kita ikuti. Coba kalau melihat keadaan jamaah, bagaimana itu jamaah. Gerakan-gerakan para makmum, gerakan-gerakan para jamaah itu sendiri sama. Dan tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh mendahului pimpinannya. Jamaah satu dan jamaah yang lain gerakannya sama setelah gerakan imam. Betapa indahnya ajaran-ajaran Islam. Betapa indahnya syariat-syariat Islam. Kiblat satu yaitu Ka'bah, Baitullah Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah itu semua. Gerakannya sama. Dan kebersamaan itu merupakan ajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan di sholat saja. Misalnya di ibadah haji yang kita kenal wukuf. Dan itu menjadi rukun haji. Bahkan yang pokok al-hajju arafah. Haji itu pokoknya arafah. Wukuf di arafah. Di mana kita berkumpul di tempat yang satu, padang pasir arafah. Bukan orang yang mewah saja. Bukan pejabat saja. Bukan ulama saja. Bukan kaum longrat saja, bukan pimpinan saja, bukan orang pemerintah saja, tapi semua orang Islam ketika wukuf bertempat di padang Arafah dengan pakaian yang sama, pakaian ihram, pada waktu yang sama. Ba'da zawal ketika tanggal 9 Dzulhijjah tujuannya sama, libtigha'i mardhatillah, mencari ridho Allah, dengan ucapan yang sama, bahasa Arab, labbaik Allahumma labbaik innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarikalah. Sama. Dari segala penjuru tanah air, dari segala penjuru dunia, bukan dari orang Indonesia saja, di berbagai negara. Yang bahasa hariannya mboten tentu sami. Orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Madura pakai bahasa Madura, orang Prancis pakai bahasa Prancis, Amerika pakai bahasa Amerika. Tapi dikala itu pakai bahasa yang sama, bahasa Arab. Dan itu nanti akan diwujudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam sana, wonten ing swarganipun Allah. Coba. Nahnu Arabiyyun wal Qur'anu Arabiyyun walisanu ahlil jannati Arabiyyun. Kita itu bangsa Arab. Al-Quran bahasa Arab.
bahasa-bahasa di jannah, bahasa-bahasa orang ahlul jannah, bahasa Arab. Maka kita tidak boleh menghina orang-orang Arab. Kita tidak boleh menghina orang-orang Islam. Ini bahasa kebersamaan. Nahnu Arabiyun wal Qur'anu Arabiyun walisanu ahlil jannati Arabiyun. Ya Allah. Begitu juga Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bahasa Arab mengajak kita umat Islam untuk bersatu sebetulnya dalam satu bahasa itu. Maka ada sebagian ulama, kalau Al-Quran itu diterjemahkan, itu ijaznya sudah tidak ada. Al-Quran pakai bahasa Arab. Siapapun saja dari bangsa apa saja kalau baca Al-Quran sama dengan kita. Orang Arab, orang Jawa, orang-orang yang ada di sana, negara-negara barat. Kalau toh yang namanya Al-Quran sama. Ya Allah ya Rabbi. Ini ajaran Islam yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW di berbagai lini. Kalau kita ketemu saudara kita, apa yang kita sampaikan? Assalamualaikum. Kemudian dijawab dengan waalaikumsalam. Saling sama-sama mendoakan. Ada rasa kebersamaan. Dalam ibadah-ibadah yang lain seperti misalnya zakat, ada rasa kebersamaan. Saling tolong menolong. Yang kaya menolong yang lemah. Sehingga zakat fitrah itu yang harus kita keluarkan 2,5 gram. 2,5 kilogram. 2,5 kilo. Itu mewujudkan ta'awun, itu mewujudkan ada toleransi, ada kasih sayang, ada kepekaan dengan orang-orang du'afa. Kebersamaan lagi. Dan kenapa 2,5 kilo? Memang kalau kita ukur nafkah orang kaya yang diberikan kepada sang istri itu 1 kilo punjul 2,5 ons per hari. Jadi jangan sampai dari saudara-saudara kita pada hari raya 2 hari itu tidak mempunyai jatah untuk makan. Inilah Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agama yang penuh toleransi. Kasih sayang dengan sesama. Apalagi kasih sayang dengan para du'afa. Ini zakat. Jadi ada zakat fitrah, kemudian ada zakatul mal. Jadi di berbagai lini itu kalau kita pahami, itu ada rasa kebersamaan. Maka hijratul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada makna seperti itu. Ditemukanlah sahabat muhajirin dengan sahabat ansor. Bagaimana hasil yang
laksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemukannya antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Terlihat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal fuqara ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asaris sujud. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Ketika di Mekah mendapatkan wahyu untuk menyampaikan risalah, sama sekali belum ada yang iman. Pertama kali iman dari golongan kaum ibu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, karena lebih tahu dulu. Rasulullah sendiri belum menerima wahyu, belum tahu. Tapi Sayyidah Khadijah sudah mengaji dengan Waraqah bin Naufal. Akan datang Nabi terakhir yang namanya Muhammad bin Abdullah. Wa wajadaka dhalam fahada. Kamu dalam keadaan belum tahu Muhammad. Wa wajadaka dhalam fahada. Wa wajadaka a'ilam fa'agna. Kamu dulunya orang fakir Muhammad. Kemudian menjadi orang yang kaya. Loh ini. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, apa yang kita lihat? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Kuat orang Islam. Setelah Rasulullah, Islam kuat di Madinah. Asyidda'u 'alal kuffar, disegani oleh orang-orang non-muslim. Tercipta itu Daulatul Islamiyah. Sehingga aturan-aturan Islam berjalan. Aturan orang Islam berjalan, aturan-aturan syariat-syariat Islam berjalan. Bahkan ketika itu disaudarakannya Rasulullah ikhwa antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Ada yang sahabat Muhajirin satu rumah dengan sahabat Ansor. Satu rumah. Abdurrahman bin Auf itu bahkan ditawari satu rumah, satu modal kerja dengan sahabat Ansor. Tapi menolak itu Abdurrahman bin Auf. Menolak. Cuma ingin ditunjukkan pasar yang ada di Madinah saja. Sehingga memang Abdurrahman bin Auf itu adalah sosok sahabat yang skill dalam kerja. Jadi itu juga dibutuhkan orang seperti Abdurrahman bin Auf. Juga dibutuhkan seseorang seperti Utsman ibn Affan. Itu juga terlihat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ada menantu dari golongan kaum longrat, yaitu Utsman ibn Affan. Jadi ada menantu seperti Sayyidina Ali yang kita kenal orang fakir. Ada juga Utsman bin Affan juga. Terlihat sekali ajaran-ajaran Islam adalah agama yang toleran. Ya Allah ya Rabbi. Maka siapa itu al-muttaqun? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa itu al-muttaqun yang seutuhnya? Alladzina yuqimuna sholata, yang menegakkan sholat, mewujudkan sholat suratan wa haqiqatan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan sebagian hartanya. Dan itu semata-mata dari rizki Allah. Memang itu dari rizki Allah. Itu satu paket. Bukan cukup untuk menegakkan sholat saja, tidak. Bukan cukup untuk melakukan zakat saja, juga tidak. Kedua-duanya. Jadi at-takhalluq bil akhlaqi al-ilahiyah wa takhalluq bil akhlaqi al-ittimaiyah. Kedua-duanya itu memang kebutuhan kita. Itulah Islam. Maka kalau kita lihat bagaimana sholat berjamaah itu, kalau kita tadabbur, kalau kita tafakur, kita temukan itu rasa kebersamaan. Maka bagi imam, pemimpin umat juga itu tentunya, itu ketika setelah imam membaca Fatihah dan didengarkan oleh makmum, didengarkan oleh para makmum, bagaimana caranya imam itu menyelesaikan Fatihah, kemudian membaca amin sama-sama. Betapa besar pahala seorang makmum yang membaca amin bersama-sama dengan imam. Ya Allah, 40 hari diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika imam mau habis atau selesai membaca Fatihah, setelah membaca amin sama-sama, jangan tergesa-gesa imam itu membaca surat. Supaya makmum menyelesaikan, sama-sama menyelesaikan membaca Fatihah dulu. Kebersamaan. Harus mempunyai jeda waktu. Nanti ketika imam membaca Al-Quran, membaca surat, tadabbur wa tafakkur lima'anil Quran. Begitu juga makmum tidak kalah pentingnya mendengarkan surat yang dibaca oleh imam, yang ada adalah tadabbur dan tafakkur. Sama-sama. Ini jamaah. Dalam kerapian shaf, penataan shaf yang rapih, sehingga lebih dulu ada komando sabu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami iqamis shalah. Kebersamaan juga itu. Kerapian dalam shaf menunjukkan kebersamaan. Coba ini, jamaah ini. Maka sangat pas kalau dikatakan jamaah itu pahalanya 27 derajat dibanding sholat tidak berjamaah. Ketika menyampaikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi,
Assalamualaikum warahmatullahi. Menyampaikan salam pertama kepada orang yang ada di sebelah kanan. Sambil menjawab salamnya orang yang ada di sebelah kirinya. Ya Allah. Terus saja. Ini jamaah. Jadi pas tadi kalau dikatakan sholatul jamaah khairum min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Apalagi kalau kita bisa melaksanakan di masjid. Andai kata kita tidak termasuk ke golong orang yang mempunyai fadilah, orang biasa-biasa saja tapi imamnya orang yang mumpuni, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Imamnya adalah orang yang alim. Aqra' itu al-a'lam, orang yang alim. Ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Itu kita mendapatkan berkahnya ketika imamnya itu orang-orang yang alim. Ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Dan tentu kita meyakini keunggulan imam-imam kita. Kalau toh itu tidak, tapi di antara para makmumin ada yang seperti itu, juga kita mendapatkan berkahnya. Di antara kita itu ada yang alim, di antara kita itu ada orang yang solih. Kita mendapatkan sesuatu nilai yang baik karena di antara kita ada orang yang solih juga. Sama dengan ibadah haji. Kalau di antara para jamaah haji ada orang yang solih. Sama dengan ketika kita jamaah dengan adanya orang yang solih tersebut. Ya Allah. Ini syariat Islam. Syariat Islam. Maka siapapun yang mengabaikan jamaah, yang menganggap enteng itu jamaah, seolah-olah sama dengan sholat-sholat biasa. Ya Allah, itu rugi besar. Berarti tidak ada kepekaan dengan agama, tidak ada ghirah dengan agama. Orang itu adalah kagolong orang yang lupa Allah. Karena fadilah yang diberikan kepada orang yang berjamaah sangat besar. Berarti tidak ada kepekaan dengan agama. Tidak ada ghirah dengan agama. Termasuk minal ghafilin, orang-orang yang lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala. Anehnya, di antara kita kalau kerja keras untuk meraih keuntungan duniawi yang kalau kita banding dengan keuntungan ukhrawi tidak seimbang, capek itu hilang rasanya kalau sudah mendapatkan keuntungan. Jadi andai kata bapak-bapak tani itu kerja keras di ladang, di sawah, kemudian bisa mendapatkan keuntungan 10 ton misalnya, 5 ton misalnya.
dan itu kita jual laku berapa juta, sekian juta umpamanya, orang itu betapa senang dan betapa gembiranya. Jerih payah yang sekian bulan itu tidak ada apa-apanya. Yang penting ada keuntungan. Tapi apa beratnya sih jamaah itu? Kalau kita tidak bisa datang ke masjid, kita lakukan jamaah keluarga di rumah. Sekalipun itu fadilahnya di bawah jamaah di masjid. Tapi daripada sholat itu tidak berjamaah. Apa beratnya seperti itu? Dan akan mendapatkan keuntungan. Bukan keuntungan ukhrawi saja, keuntungan duniawi juga ada. Maka sering kita sampaikan ketika kita qu'ud baina saddatain, apa yang kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Berapa hal itu? Berapa hal itu? Berapa banyak itu fadilah? Apa beratnya jamaah? Tapi kenapa kita malas? Kenapa kita enggan melakukan jamaah? Sebetulnya tidak ada berat. Bisa kita lakukan di rumah. Sama-sama dengan anak, sama-sama dengan istri. Apalagi syukur bisa di masjid. Ya Allah. Ya. Tapi kalau kita kerja keras untuk meraih keuntungan dunia, dan hasilnya itu tidak bisa membandingi urusan-urusan ukhrawi pahala akhirat, itu senangnya sudah bukan main. Dan tenaga kita yang kita curahkan itu sudah tidak diingat-ingat lagi. Sudahlah, yang penting kita untung. Dan kita tahu bahwasanya malas dalam ibadah itu adalah sifat-sifat orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jangan sampai seperti itu, sifat seperti itu diberikan kepada kita. Sifat orang-orang munafik itu. Karena memang mereka tidak mengakui keberhasilan agama itu, keberhasilan jamaah itu. Urusan-urusan ukhrawi itu mereka lupa. Atau bahkan tidak ingin tahu. Niki wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan tidak kita dengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat fardu tanpa berjamaah itu tidak kita dengar. Tidak kita dengar. Bagaimana sahabat Ansor atau yang dikenal Ashabus Suffah, sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, yang dikenal Ashabus Suffah itu ada 125 sahabat yang tadiruna sholatan ba'da sholatin, menunggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah. Kalau ada jeda waktu Rasulullah mengaji, sahabat mendengarkan kajian-kajian dari Rasulullah. Dan kagolong orang-orang yang ekonominya lemah beliau-beliau itu. Yang disebut dengan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhsiru fi sabilillah.
la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Sedekah itu untuk siapa? Untuk orang-orang fakir. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhsiru fi sabilillah. Sahabat-sahabat itu tidak kerja. Ditungkulkan mendengarkan pengajian Rasulullah, ditungkulkan jamaah bersama Rasulullah. Tapi anehnya tidak pernah minta-minta. Masyakat apapun yang dialami tidak menjadi kendala untuk mendatangi jamaah dan pengajian Rasulullah. Tidak menjadi kendala. Rezeki minallah, begitu bilangnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada di sekitar Madinah mengatakan, sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, atau kita yang kita kenal Ashabus Suffah, orang kaya, buktinya tidak pernah minta-minta pada orang lain. Tidak pernah hutang-hutang dengan orang lain, tidak pernah minta-minta dengan orang lain. Tidak. Ya Allah. Betapa masyarakat yang dialaminya tidak menjadi kendala mereka beribadah, beliau beribadah tidak. Sehingga Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Muhammad, kamu harus sabar Muhammad, menyertai orang-orang yang selalu menadahkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, ibadah kepada Allah, pagi hari, sore hari, terus ibadah mawon, dan tidak ada tujuan kecuali ridho Allah. Kamu tidak boleh berpaling dari sahabat itu Muhammad. Ya Allah, ya Rabb. Maka lebih utama lagi kalau kita memberikan zakat kepada orang-orang yang fakir, yang selalu tolabul kurbah kepada Allah. Itu doanya mandi. Orang-orang yang fakir yang selalu usaha taqarrub ilallah, itu doanya mandi. Itu fadilahnya zakat, fadilahnya sedekah. Bukan asal fakir saja kalau bisa. Fakir yang selalu tolabul kurbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan ghanimah, dibagi-bagi orang-orang Ansor dan sahabat Muhajirin yang du'afa itu. Cukup. Sehingga beliau-beliau itu tidak ada rasa susah terkait dengan rezeki itu. Maka prayogini pun carilah itu orang-orang fakir yang selalu tolabul kurbah kepada Allah. Kalau kita ingin membagi zakat, apa itu zakat fitrah atau zakatul abdan atau zakatul mal, sambil minta doanya, sebab doanya orang fakir itu termasuk doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yablughna lan ora temekana ing kita fi jumlah tima ing dalam jumlah perkara balago kang temeka apa manah ing kita
An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu saat temene Kanjeng Nabi iku sholat sapa Kanjeng Nabi munfaridan hale ijen. Wala sholatun lan ora teko apa sholat wahidatun kang siji. Jadi tidak ada hadis yang mengatakan Rasulullah menjalankan atau menegakkan sholat fardu itu tidak berjamaah, itu tidak. Selalu Rasulullah kalau menegakkan sholat fardu selalu dilaksanakan dengan berjamaah. Ya memang ada sholat-sholat sunat yang tidak disunatkan dengan berjamaah. Ya, kados mestinipun sholat ba'diyah Jum'ah itu etisnya ada di rumah. Setelah melaksanakan sholat Jum'ah, ba'diyah Jum'ah dilaksanakan di rumah. Apa sebab? Jangan sampai rumah kita itu kita kosongkan dari membaca Al-Quran. Dan tentunya kalau kita sholat, kita tidak bisa lepas membaca Al-Quran, paling tidak adalah Fatihah. Jadi bukan semuanya itu harus kita laksanakan jamaah atau bukan semua sholat itu kita laksanakan di masjid, tapi rumah itu harus kita wujudkan sholat. Okay. Ya banyak seperti ketika kita di rumah, waktu-waktu duha kita laksanakan di rumah. Supaya rumah itu mendapatkan bagian dari sholat kita. Dan bumi yang kita buat sholat itu nanti menjadi saksi kita ketika nanti kita sudah ada di alam sana. Masjid juga seperti itu, rumah juga seperti itu, ada tempatnya yang sendiri tersendiri. Jadi tidak semua kita itu harus di masjid, tapi harus ada sholat kita yang kita lakukan atau kita wujudkan di rumah kita. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha, yakni sholatal jamaah illa munafikun. Lan orang ngari anda saking jamaah, yakni ngarepake ingsun kelawan demireha sholatal jamaah ing sholat jamaah illa munafikun, kejaba wong munafik maklumun nifaq kang jelas kemunafikan. Balakot kana lan temen ana sapa rajul wong lanang iku yuta ditekake sapa birajul ala ahdi Rasulillah ing atase masane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuwaza ingkang dikempit sapa rajul benar rajulaini ing dalem antarane wong lanang loro, diapit benar rajulaini ing dalem antarane wong lanang loro minal kibari saking tuane, hatta yukoma senggo didekake sapa rajul fisofi ing dalem sop. Dari Ibnu Mas'ud, hadis yang diriwayatkan dari beliau, ada seorang yang sudah tua, rupa-rupanya sudah usia senja, usia tua, kemudian
Karena memang melihat dari betapa pentingnya melaksanakan sholat jamaah orang itu sehingga diapit dua orang lelaki sampai di soft. Itu betapa menunjukkan pentingnya sholat jamaah. Dan Rasulullah Muhammad SAW ketika itu menyaksikan sendiri. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu kita katakan hujjah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu hujjah. Apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi hujjah. Maka kedatangan seorang lelaki yang sudah usia tua, usia senja, kemudian ditolong oleh kedua orang lelaki, itu menjadi tanda bukti betapa pentingnya itu melaksanakan sholat jamaah. Mugi-mugi kemawon napa ingkang kula aturaken membawa ilmu kita menjadi manfaat dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan syariat-syariat Islam seperti sholat berjamaah, sholat 5 waktu. Amin. Allahumma amin. Wafaqanallahu wa iyyakum lima huwa ridho. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna amsayna nusyhiduka nusyhidu malaikataka wa anbiyaka wa rasulaka wa jami'a khalqika bi anna nasyhadu annaka antallah wahdaka la syarika laka wa anna sayyidina Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan takunu lana farokha wa surura. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sholatan taqdi biha hajatina wa tuyassiru lana umurana umuraddin wa umurud dunya wa mulakhirah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna fauna wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.